welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Vini Alfianita. Di video kali ini aku akan share soal dan pembahasan SKD Kedinasan tahun 2022 pada bagian TWK, TIU, dan TKP di part 2. Kalau teman-teman belum nonton yang part 1, aku buat linknya di description box ya. Kalian bisa cek setelah video ini selesai. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke soal yang pertama. Tunggu dulu, jangan lupa dukung channel aku ya, agar semakin bersemangat. Yuk, subscribe. Terima kasih. Soal nomor 1. Sikap dan perilaku rela berkorban yang dijiwai oleh kecintaan terhadap negara dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara adalah maksud dari A. Pertahanan negara, B. Kewaspadaan nasional, C. Keamanan negara, D. Bela negara, E. Cinta tanah air. Jawabannya adalah D. Bela negara ya teman-teman. Jadi bela negara ini termasuk juga untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman-ancaman yang ada di negara Indonesia kita ini. Next ke soal nomor 2. Berdasarkan semangat nasionalisme, kedudukan hukum serta hak dan kewajiban warga negara diatur berdasarkan prinsip A. Kognitif, B. Unity, C. Liberty, D. Equality, E. Personality. Jawabannya adalah D. Equality. Kenapa? Karena kalau ini kita bahas nih dari yang A. Kalau kognitif ini adalah kemampuan atau konseptual dari nasionalisme ini ya teman-teman. Sedangkan unity ini adalah kesatuan atau persatuan. Sedangkan liberty itu adalah kebebasan. Dan personality ini sama dengan individuality atau kepribadian ya teman-teman. Jadi yang benar itu adalah equality, kedudukan atau persamaan hukum serta hak dan kewajiban warga negara. Next, kita lanjut ke soal nomor 3. Sistem pemerintahan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 didasarkan pada 7 kunci pokok. Yang bukan termasuk 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara adalah A. Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. Ini benar ya teman-teman. Ini termasuk 7 kunci pokoknya. B. Presiden tidak bertanggung jawab kepada kepada DPR. Ini juga benar. C. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR. Ini juga benar ya teman-teman. Yang D. Sistem konstitusional. Ini juga benar. Yang ditanya adalah yang bukan, berarti yang salahnya adalah yang E. Kekuasaan kepala negara terbatas. Aturannya kekuasaan kepala negara ini tidak terbatas ya teman-teman. Jawabannya adalah yang E. Kita lanjut ke soal nomor 4. Berbagai suku bangsa yang berbeda dapat saling berkomunikasi dengan satu bahasa yang dapat dipahami bersama, yaitu bahasa Indonesia, tanpa menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaannya pada nilai-nilai sosial budaya serta bahasa daerahnya. Pernyataan di atas menyatakan fungsi bahasa Indonesia sebagai A. Lambang kebanggaan kebangsaan, B. Lambang identitas nasional, C. Alat pemersatu berbagai suku bangsa, D. Alat penghubung antar daerah, E. Alat penghubung antar budaya. Jadi jawabannya adalah C ya teman-teman, alat pemersatu berbagai suku bangsa. Jadi dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia ini berfungsi sebagai lambang kebanggaan Indonesia nasional, lambang identitas nasional, dan juga sarana pemersatu suku bangsa dan alat komunikasi antar budaya dan daerah. Sebenarnya ini juga benar ya teman-teman, dari A, B, D, E itu udah benar, cuman yang C ini merangkup ke semuanya. Next kita lanjut ke soal nomor 5. Di sini adalah soal persamaan atau sinonim ya teman-teman. Soal nomor 5, nomenklatur. A. Tata nama, B. Nominasi, C. Penomoran, D. Kandidat, E. Aturan. Jawabannya adalah A. Tata nama. Jadi nomenklatur ini memiliki arti tata nama, pembentukan dan peraturan penamaan pada bidang tertentu. Jadi menurut KBBI, itu nomenklatur adalah penamaan yang dipakai dalam bidang atau ilmu tertentu atau tata nama.
Nah, pembentukan ini seringkali atas dasar kesepakatan internasional atau bisa disebut dengan tata susunan dan aturan pemberian nama objek. Next, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, ini adalah soal antonim ya teman-teman. Soal nomor 6, prolog. A. Epilog, B. Prelude, C. Introduksi, D. Dialog, E. Monolog. Jawabannya adalah A. Epilog. Karena apa? Karena prolog ini dapat diartikan sebagai bagian pembuka cerita dan perkenalan. Nah, maka antonim yang tepat adalah kata epilog yang berarti penutup karya sastra atau akhir dalam cerita. Next, kita lanjut ke soal nomor 7. Ini soal hubungan kata ya teman-teman, soal analogi. Pilot dan pesawat. A. Motor dan truk. B. Kusir dan kereta. C. Supir dan mobil. D. Motor dan truk lagi. Oh, udah 2. E. Masinis dan kapal. Ini kita blacklist saja ya. Jawabannya adalah yang C. Jadi kita harus tahu dulu ya teman-teman, kata kuncinya ini dari A ke B apa, atau dari B ke A itu apa, atau dari yang A ke jawaban itu apa, atau dari sini ke jawaban ini apa, gitu ya teman-teman. Jadi kita harus tahu dulu kata kuncinya. Nah, pilot dengan pesawat itu kata kuncinya kita pakai mengemudikan. Jadi kalau kita satukan kata-katanya jadi seperti ini ya teman-teman. Pilot mengemudikan pesawat dan supir mengemudikan mobil. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 8. Yang tidak termasuk dalam kelompok kata di bawah ini adalah A. Tas, B. kotak pensil, C. sepatu, D. alat tulis, E. sepeda. Ini gampang ya teman-teman. Jawabannya adalah yang E. sepeda. Karena tas, kotak pensil, sepatu, dan alat tulis ini itu adalah termasuk dengan peralatan sekolah. Nah, sedangkan sepeda ini adalah termasuk alat transportasi. Jadi sepeda ini yang berbeda dengan kata kelompok lainnya. Next, kita lanjut ke soal nomor 9. 3, ini deret angka ya teman-teman. Ini kita masuk ke soal TIU numerik. 3, 9, 27, 81, bla 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 bla. Kita jawabannya adalah 243. Kita akan bahas ya teman-teman. Kita akan bahas 3, 9, 27, 81. Ini mengalami peningkatan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya angkanya mengalami peningkatan itu diantara dikali atau ditambah. Cuman kalau misalnya ini kita tambah dari 3 ke 9 kita tambah 6. Terus 9 ke 27 ditambah 6 itu udah jauh ya teman-teman. Berarti kita harus kalikan. Jadi 3 kali berapa supaya dapatnya 9, yaitu 3 dikali 3. 9 dikali berapa supaya 27, yaitu dikali 3 juga ya teman-teman. 27 kali berapa supaya 81 dikali 3. Berarti ini polanya semua perkalian 3. Begitu juga yang ini. 81 kita kalikan 3 adalah 243. Jawabannya adalah yang D. Next, kita lanjut ke soal nomor 10. Setiap menjual 5 motor, Dani mendapatkan bonus 8 juta. Jika dalam sebulan bonus yang diterima Dani adalah 96 juta, maka berapa unit motor yang berhasil dijual Dani? Oke, kita kerjakan pelan-pelan. Setiap menjual 5 motor, ini kita tulis dulu 5 motor, Dani mendapatkan bonus 8 juta. Dani mendapatkan bonus 8 juta. Oke, seperti ini. Jika dalam sebulan bonus yang diterima Dani adalah 96 juta, 96. Sorry agak jelek ya teman-teman. Maka berapa unit motor yang berhasil dijual Dani? Yang ditanya berapa unit motor, berarti di sini kita buat X. Ini yang ditanya. Oke teman-teman. Jadi ini adalah soal perbandingan ya teman-teman.
Soal perbandingan itu ada soal perbandingan senilai, soal perbandingan berbalik nilai. Jadi ini termasuk soal perbandingan senilai. Kenapa? Karena nih, kalau yang ini yang ditanya berapa unit motor yang berhasil dijual Dani dengan pendapatan bonus yang diterima 96 juta. Berarti unit motornya itu semakin bertambah. Dan ini semakin juga bertambah ya teman-teman, karena angkanya semakin besar. Bonus yang diterima itu semakin besar. Jadi ini termasuk dalam perbandingan senilai. Nah, kalau perbandingan senilai ini, cara penyelesaiannya itu ini kita 5 ke 96 juta ini kita perkalian silang seperti ini. Jadi kita buat seperti caranya 5 dikali 96 juta. Ini kita hapus aja titiknya ya teman-teman, biar nggak keliru. Sama dengan X dikali 8 juta. X dikali 8 juta. Aduh. Oke, kita selesaikan. 5 dikali 96 juta. Berapa itu teman-teman? 5 kali 96 juta. 480 ya teman-teman. 480 juta. Sama dengan X dikali 8 juta. X dikali 8 juta. Nah, ini kita pindah ruas ya teman-teman. Di sini kan cuman X yang ditanya, ini yang ditanya si unit motor ini. Berarti ini pindah ruas, yang 480-nya kita pindah ruas ke kanan. Berarti kita bagi ya teman-teman. 480 juta kita bagi dengan 8 juta. Ini kita eliminasi yang 0-0 ini, tersisa dengan 480 dibagi 8. Berapa itu teman-teman? 480 dibagi 8 adalah 60. Jawabannya adalah yang C. Gitu ya teman-teman. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 11. Oh, ini hapus dulu. Kita lanjut ke soal nomor 11. Manakah nilai berikut yang terbesar? A. 1/3 dari 24, B. 2/7 dari 2 papan, C. 1/4 dari 32, D. 2/3 dari 15, E. 1/9 dari 72. Kita selesaikan secara perlahan-lahan. Kita buat di sini teman-teman. 1/3 dari itu berarti menyatakan kali ya teman-teman. Kalau dari itu menyatakan kali. Ini sorry agak berantakan ya, ini soalnya nggak pakai tab, pakai kursor dia. Ini kita matikan aja teman-teman, kita bagikan aja, kita perkecil dia. 3 dibagi berapa supaya 24? Itu kita bagi 8. Berarti 8 kali 1 sama dengan 8. Gitu ya teman-teman. Yang kedua 2/7. 2/7 dikali 28. Ini kita perkecil lagi. 7 bagi berapa supaya 28? Itu kita bagi 4 ya teman-teman. Jadi di sini jawabannya adalah 4. 4 kali 2 8. Oh salah, kita jawab Aigo. Ini kita jawabannya 8. 4 dikali 2 sama dengan 8. Next 1/4 dikali 32. Gemes ya lihatnya, agak lama. Kita bagikan berapa supaya 32? Kita bagikan
8. Jadi 8 kali 1 sama dengan 8. Yang D 2/3 dikali 15. Ini kita bisa 3 kali berapa supaya dapat 15? 3 dikali 5 ya teman-teman. Jadi 5 dikali 2 sama dengan 10. Dan yang terakhir, satu per 9 dikali 72. Ini bisa kita bagikan 9 kali berapa supaya 72? 9 dikali 8, berarti 8 kali 1 sama dengan 8. Nah, yang ditanya manakah nilai berikut yang terbesar? Ini 8 sama, 8 juga, ini 8, ini 8. Yang berbeda itu hanyalah yang 10, yang terbesar adalah 10. Berarti jawabannya 2/3 dari 15, yaitu D. Itu ya teman-teman. Next kita lanjut ke soal nomor 12. Albert dan Irene mendengarkan musik. Gloria dan Albert hobi membaca. Siapakah yang sedang membaca sambil mendengarkan musik? Kita bahas nih ya teman-teman. Yang mendengarkan musik itu adalah si Albert dan si Irene. Dan yang hobi membaca itu adalah si Gloria dan Albert. Yang membaca dan mendengarkan musik adalah si Albert. Gitu ya teman-teman. Oke, gampang ya teman-teman. Next kita lanjut ke soal nomor 13. Ini soal figural ya teman-teman. Soal 13, pilihlah gambar selanjutnya. Ini kita fokus teman-teman ke sininya. Gambar yang pertama ini warna hitam. Kemudian turun ke bawah, gambarnya jadi warna putih. Kemudian geser ke samping kanan, gambarnya jadi warna hitam. Kemudian ke atas jadi warna nih, hitam, putih, hitam. Berarti di sini di atas warna putih. Warna putih, kita eliminasi yang nggak berkepentingan. Ini salah, ini salah, ini salah. Kemudian ini gambar segitiga. Ini gambar segi 4. Ini gambar segi 5. Dan ini kita berarti gambar segi 6 ya teman-teman. Dari yang kedua ini gambar yang segi 6 adalah yang B. Jawabannya adalah B. Oke teman-teman, next lanjut ke soal nomor 14. Suatu hari Anda menginap di rumah keluarga Anda. Keluarga Anda kemudian menghidangkan sebuah hidangan yang tidak Anda sukai. Maka sikap Anda, A. Makan nasinya saja tanpa menyentuh hidangan tersebut. Ini nggak benar ya teman-teman. Ini poinnya rendah. B. Makan makanan yang disajikan di meja makan untuk menghormati tuan rumah. Ini kita simpan dulu. Ini kita coret dulu. Yang C. Mengatakan bahwa Anda sudah kenyang. Ini kurang tepat juga. Yang D. Makan dengan garam dan kerupuk saja. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Yang E. Jujur dan tidak mau makan makanan disajikan. Ini kurang tepat ya teman-teman. Yang paling tepat itu adalah yang B. Makan makanan yang disajikan di meja makan untuk menghormati tuan rumah. Ya, kita apa yang ada di meja makan itu kita makan aja kan, ada selain yang tidak kita sukai itu pasti ada yang kita sukai gitu ya, untuk menghormati si tuan rumah ini. Next kita lanjut ke soal nomor terakhir. Saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim yang bekerja memperlihatkan sikap tak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya adalah A. Bekerja sendiri asalkan tugas selesai. Ini kurang tepat. B. Mengancam anggota yang tidak serius tersebut untuk dikeluarkan dari tim. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Jangan dikit-dikit mengancam. Yang C. Melaporkan pada atasan. Ini juga kurang tepat.
Yang D, membagi tugas secara adil dan memotivasi serta menegur anggota untuk menyelesaikannya. Ini adalah jawaban yang paling tepat ya teman-teman. Ini poin yang paling tinggi. Karena dia melakukan dua tindakan. Membagi tugas secara adil dan juga memotivasi anggotanya. Sedangkan yang E, menasihatinya agar sadar. Ini juga pas, tapi yang paling tepat itu yang D ya teman-teman. Dia membagi tugas kemudian memotivasi, sedangkan ini menasihati tanpa berbuat tindakan yang lainnya. Gitu ya teman-teman. Oke, segitu dulu untuk soal dan pembahasan TWK, TIU, dan TKP di part 2. Semoga teman-teman semua lulus dan masuk ke sekolah kedinasan impian teman-teman. Amin. Kalau kalian suka, silahkan like. Kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan, atau saran, silahkan komen di bawah ya. Dan jangan lupa dukung channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.